Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat budaya dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini, diucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul yang merupakan channel official dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Yang pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, tentunya di samping saya sudah ada Mbak Nurul yang nanti kita akan memandu acara hari ini, yaitu talk show dengan tema ramuan rempah penguat imun di tengah pandemi. Talk show-nya nanti kita akan ngobrol bersama beberapa orang-orang hebat ya Mbak Nurul yang sebenarnya di samping kita sekarang ini. Iya, tentunya. Beliau ini merupakan produsen rempah yang bermanfaat tentunya. Nah, untuk Sobat Budaya dimanapun Anda berada, pasti Anda penasaran. Ini sebenarnya rempah ataupun ramuan rempah penguat imun ini apa dan fungsinya seperti apa. Nanti kita akan bertanya langsung kepada beberapa produsen dan juga kepada beberapa hadirin yang hadir di sini. Baik, Sobat Budaya, acara pada hari ini adalah dari Dinas Kebudayaan, khususnya dari bidang warisan budaya. Ya, dan tentunya untuk Sobat Budaya dimanapun Anda berada, jika Anda menyaksikan acara pada kesempatan hari ini, tetap kita yang di sini, alhamdulillah kita prokes semuanya. Sudah vaksin Ibu? Sudah 2 kali? Mbak Nurul sudah? Sudah, siap. Dan tentunya untuk acara pada kesempatan hari ini memang tidak ada penonton sama sekali. Di ruangan yang kami gunakan hanya saya, Mbak Nurul dan beberapa narasumber. Dan tentunya nanti selain kita juga akan bertanya kepada narasumber tentang ramuan rempah penguat imun. Nanti juga kita akan menghadirkan narasumber dari Dinas Kebudayaan ataupun Kundo Kabupaten Gunung Kidul, seperti itu. Baik Mbak Nurul, dan mungkin bisa langsung dipandu untuk perkenalan terlebih dahulu dengan siapakah beliau-beliau ini di samping kita. Ini ibu-ibu kita sebenarnya ya. Iya, Ibu-ibu emansipasi tentunya. wanita. Nah, mungkin boleh berkenalan terlebih dahulu dari Mbak Nurul, silahkan, yang cewek biasanya untuk mempersilahkan. Baik, untuk yang pertama di sebelah kanan saya itu adalah Ibu Sri Wahyuni, beliau dari Herbal Yuniari. Ya. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sendiri. Terima kasih. Nama saya Sri Wahyuni, nama brand kami Herbal Yuniari. Kami berdomisili di Desa Wareng, Wonosari, Gunung Kidul. Kami melestarikan jamu tradisional Jawa. Ya. Kami juga meramu jamu godok khas Jawa, Jogja. Itu. Terus kami menggunakan rempah-rempah dari lingkungan sekitar yang mana belum digunakan secara optimal. Mungkin seperti itu Mbak Nurul. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yuniari dari Wareng Wonosari. Dari Wareng Wonosari sebelah kanan, selatan dari Kota Pemda Wonosari. Dari kota selatan. Tidak begitu jauh ya Bu? Tidak begitu jauh 5 dari menit Kota mungkin Wonosari. ya dari Kota Wonosari. Kita bergeser dari Wonosari, di samping saya ini sudah ada 1, 2, 3 untuk narasumber kita pada kesempatan hari ini. Monggo Ibu boleh memperkenalkan diri, nama dan juga alamat serta produknya Ibu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Kristiana Triningsih dari Tancep Ngawen Gunung Kidul. Produk saya empon-empon dan semuanya. Baik, terima kasih Ibu Buning ya, lebih akrabnya dipanggil Buning. Pada kesempatan hari ini Mbak Nurul dan juga untuk seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada, Buning pada kesempatan hari ini didampingi oleh putrinya. Iya, tidak sendiri ternyata. Tidak sendiri. Mungkin dan ini mau memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih, saya Agnes Yuni Kurnianingsih, saya putri dari Ibu Ning. Saya di sini mendampingi beliau dalam usaha jamu tradisional warisan nenek moyang, yaitu berupa empon-empon, wedawo dan lain sebagainya. Kami berdomisili di Tancep Ngawen Gunung Kidul, dan kami juga meramu dari lingkungan sekitar, terutama area perkebunan di belakang rumah kami. Terdapat banyak sekali produk rempah-rempah seperti jahe, kemudian kunyit, serai, brotowali, remujung dan sebagainya. Terima kasih.
Terima kasih. Setelah dari Wonosari kita tadi ke Tancep Ngawen. Cukup unik juga ya Mbak Nurul ya. Iya, Biasanya kita ternyata. mengenal Tancep itu adalah batik khas Ngawen Tancep ya kan, tenun dan lain-lain. Tapi ternyata cukup menarik juga Ada di Ngawen produsen ada jamu. produsen jamu Jamu juga. juga, Yang sore iya. hari ini ataupun juga pada kesempatan hari ini bisa kita hadirkan di tengah-tengah Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Nanti kita bakal ngobrol tentunya. Dan satu lagi narasumber kita pada kesempatan hari ini, monggo Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini. Brand kami adalah UPPKS Anggrek. Alamat kami Temu Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. Dan alhamdulillah kami bisa memproduksi jamu-jamu instan dan jamu cair. Dan bahan baku kami adalah dari lingkungan sekitar, yang mana dari PKK, dari warga Temu, untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di lingkungan sekitar. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Ada Ibu Sri Hartini yang merupakan perwakilan karena bentuk usahanya ini tadi apa Ibu, bisa di UPPKS atau UPPKS Anggrek, UPPKS singkatan dari unit? Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Oh, UPPKS. Iya, kalau mungkin Ibu Yuniari dan juga Ibu Ning ini sendiri ya, sendiri. Tapi kalau untuk Ibu Sri Hartini ini merupakan kelompok. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Nurul. Baik, nanti bisa Ibu jelaskan masing-masing. Untuk yang pertama ini, sejak kapan Ibu memulai usaha jamu ini? Mungkin bisa diceritakan pertamanya bagaimana awal mulanya, kenapa bisa berinisiatif untuk di tengah perkembangan seperti sekarang ini, kenapa jamu begitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Terima kasih Mbak Nurul dan sahabat budaya. Awal mula kami memang pernah bekerja di sebuah perusahaan jamu kurang lebih 18 tahun, dan kebetulan basic saya juga lebih menguasai tentang simplisia atau tumbuh-tumbuhan. Nah, dari situ kesukaan kami di dalam herbal dan meramu. Awal mula usaha tahun 2014 ini kami memulai sendiri hanya karena untuk minuman sendiri. Jadi anak-anak saya, bagaimana anak-anak sekarang itu tidak minum minuman yang berpengawet, tapi kita rubah sehingga anak-anak itu bisa minum jamu tapi yang kekinian seperti itu. Jadi jamu bukan terkesan yang pahit, yang harus dipaksa minumnya. Nah, kita merubah itu, dan ketersediaan empon-empon juga kita awali dari sekitar rumah itu yang memang tidak digunakan gitu. Jadi dari situ timbul keinginan kita untuk membuat yang terbaik, dan brand jamu kami memang tanpa pengawet sehingga bisa diminum dari anak-anak sampai orang tua. Begitu Mbak Nurul. Baik, berarti semuanya berawal dari keluarga sendiri Mas Gudel tentunya. Karena perlu kita tahu juga ya Mbak Nurul, bahwasanya benar kata Ibu Yuniari, nggak semua anak muda itu pasti kesannya jamu itu pahit, terus warnanya hitam dan lain-lain. Nah, ini tadi kita sedikit mendengar dari perjalanan Herbal Yuniari ini bahwasanya dimulai dari keluarga sendiri, dan setelah nyaman mengkonsumsinya baru istilahnya kalau Jawa digedhok tularke dengan produk seperti itu. Betul Mas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ibu Ning dan Mbak Agnes tentunya, sejak kapan memulai usahanya dan awal mulanya seperti apa ceritanya begitu, silakan. Ya, terima kasih. Awal mulanya saya produksi jamu itu sejak tahun 1997. Awal mulanya saya mengikuti itu sehat dari Hembing. Nah, terus saya kembangkan, kebetulan di belakang rumah itu kan banyak empon-empon seperti temulawak, jahe, kunir, dan ada remujung, ada keci beling. Itu terus saya ramu, terus saya minum sendiri. Nah, setelah itu saya kasihkan ke tetangga, kok pada cocok. Nah, saya terus mempunyai itu supaya bisa bertahan lama dan bisa awet tanpa bahan pengawet. Itu caranya saya bikin yang instan, sari jahe instan, temulawak, jahe, kunir gitu. Nah, setelah itu lama kelamaan kok
ada yang pesan, ada yang berminat gitu. Sampai sekarang itu 15 produk ada temulawak, kunir asem, pedang uwuh, empon-empon, terutama kan empon-empon sekarang ini baru digemari masa pandemi ini. Jadi kalau minum empon-empon itu banyak yang menambah imunitas. Corona itu bisa untuk dicegah. Jadi bisa kuat, badan itu kuat dan bisa sehat. Begitu, lanjutkan anak saya. Boleh Mbak Agnes untuk menambahi? Ya sudah diborong sama Ibu. Ya, Siap. Kami sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, cuman untuk dimodifikasi itu baru sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi untuk bisa dikembangkan ke lewat online, media online seperti itu. Terima kasih. Baik, dan untuk selanjutnya kita bergeser ke Ibu Sri dari UPPKS, benar Ibu? Dari UPPKS Anggrek dari Temu Pulutan Wonosari Gunung Kidul. Mungkin Ibu bisa diceritakan awal mula kenapa Ibu lebih memilih menjadi produsen jamu, kenapa tidak di UMKM yang lain? Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu seperti itu ya Mbak Nurul, macam-macam, makanan ya kan, mungkin bikin kerajinan atau apa. Nah, kenapa Ibu memilih menjadi seorang produsen jamu dan dimulai sejak kapan Ibu? Monggo silakan. Terima kasih Mas. Kebetulan kami masuk Kampung KB ya Mas. Kampung KB itu ada 5 pokja. Salah satunya UPPKS yang ada di Temu. Nah, kebetulan bulan Juli 2019 pembimbing kami PLKB itu mengundang yang ada sini, yaitu Bu Yunari sebagai pembimbing kami Mas. Kebetulan tahun 2019 beliau melatih kita untuk melestarikan kebudayaan jamu tradisional. Alhamdulillah kami diterima di masyarakat itu, prospeknya itu bagus gitu, respeknya masyarakat itu bagus. Ternyata terus kami mengembangkan lagi dengan jamu cairnya. Ternyata di lokalan itu Mas, kayak telang, kayak cair, kayak rosella, kayak itu kok anak-anak dari anak-anak sampai dewasa kok tertarik Mas. Ternyata jamu itu enggak istilahnya, oh jamu itu pahit, enggak. Ternyata dari anak-anak itu tertarik dan kami mengembangkan yang instan. Setelah instan itu kami mengembangkan lagi ke produk-produk yang lain, yaitu beras kencur kayak gitu, dan alhamdulillah kami pemasaran di lingkungan saja kita itu udah banyak gitu yang suka. Daripada mipis sendiri atau gimana, ya mending beli di UPPKS itu Mas. Dan bahan baku kami itu untuk PKK di Temu itu kami istilahnya ayo kita ajak untuk memperdayakan masyarakat lingkungan. Daripada empon-emponnya nggak kepake toh Mas. Nah kita itu yuk kita bikin jamu gitu Mas ceritanya. Oke, menarik juga ya. Mbak Nurul, bisa kita lihat tadi mungkin Sobat Budaya di rumah juga menyimak dengan baik bahwasanya dari ketiga produsen kita atau narasumber kita ini memiliki cerita berbeda kenapa mereka ini menekuni menjadi produsen jamu seperti itu. Tadi mungkin Bu Ari katanya memang sudah belasan tahun bekerja di salah satu perusahaan jamu dan juga belajar tentang klasifikasi tanaman ataupun jenis-jenis jamu. Bu Ning tadi juga karena mengikuti suatu latihan ataupun juga mendapatkan ilmu ya Ibu, sehingga mengembangkan. Sama juga seperti Bu Sri tadi kita simak Mbak Nurul. Iya, ternyata di balik Bu Sri dan rekan-rekannya tadi ada Bu Yuniari juga. Jadi semuanya ini ternyata saling berbagi ilmu. Iya. Baik, saya juga sering ketemu beliau tapi untuk jamu juga sebenarnya. Ini Mas Bidal juga minat. Iya, tapi belum untuk produsen. Jamu, hanya sebelum acara ini saya mencoba jamu dan ternyata enak. Tak coba ini produknya ibu-ibu ini luar biasa. Iya, ternyata jamu juga tidak lekat dengan orang tua saja. Yang jelas jamu itu tidak diminum hanya pada saat sakit. Untuk Sobat Budaya, salah paham kita sekarang adalah ngombe jamu itu pada saat awake ra penak loro, padahal enggak juga kan. Nanti kita juga akan bertanya seperti itu kepada produsen kita. Baik, kalau tadi kita sudah bertanya tentang sejak kapan memulai usaha jamu, dan ini mungkin
Sobat Budaya yang ada di rumah mungkin penasaran, kalau Ibu Neng itu produknya apa ya, kalau Ibu Sri ini produknya apa ya, ini Herbal Yuniari ini apa ini? Nah mungkin kita akan bertanya satu persatu dulu, silakan akan kita mulai dari Ibu Sri dari UPPKS Anggrek Temu Pulutan Wonosari Gunung Kidul. Produk apa saja Bu yang diproduksi dari ibu-ibu ataupun anggota UPPKS Anggrek di Temu Pulutan Wonosari, monggo. Oh iya Mas, kalau jamu itu ada 6 varian kami, yaitu rosella, telang, beras kencur, kunir asem, dan untuk instannya kami ada 12 produk, yaitu instan wedang woh, instan beras kencur, instan temulawak, instan kunir asem, instan telang, bidara, kelor, kami juga ada Mas. Selain itu kami juga mempunyai teh telangnya Mas. Telang itu bunga telang itu ada 3 varian, yaitu tehnya, jamu cair dan instannya Mas. Terima kasih. Oh itu lumayan banyak ya Mbak Nur. Macam-macam tentunya. Macam-macam. Diminum setiap hari nggak ya itu? Pasti lucu nih, sore ini minum telang, pagi minum kunir asem, agak siangan sedikit beras kencur, sore sedikit nanti teh rosella, sedino jamu tok nanti. Baik, terima kasih Bu Sri. Nanti juga kita akan tanya apakah ada aturan-aturan khusus juga meminum jamu itu pada saat apa, atau oh ini hanya diminum pada saat ini atau apa gitu. Nanti kita juga bakal tertarik teman-teman Sobat Budaya untuk bertanya. Selanjutnya Iya, kita bergeser ke Ibu Ning bersama Mbak Agnes. Bisa disampaikan apa saja jamu yang ditawarkan di produk Ibu? Silakan. Ya, terima kasih. Produk yang kami tawarkan adalah empon-empon, wedang uwo, jahe merah instan, sari jahe, beras kencur, kunyit asem, kunir putih, kunir sirih, ada wedang secang, ada wedang serai, bengle, terus ada kunir asem cair, ada beras kencur cair, dan sambiroto kapsul. Dan semua itu kalau ada yang pesan, konsumen bisa pesan saya, dan nanti pesannya apa terus nanti saya ramukan bisa. Gitu. Iya. Made by order. oh, iya. Jadi juga selain ada produk yang mungkin di packing, ternyata bisa by order ya. Iya, jadi kami memproduksi baik yang rempah maupun yang instan, baik yang tanpa gula maupun yang tanpa gula, baik yang pakai gula maupun yang tanpa gula. Bisa untuk yang cair juga, dan juga bisa yang pakai kapsul gitu Mas, sesuai pesanan. Oh ya, menarik sekali. Berarti ketika misalnya kita ingin berkunjung melihat Ibu ketika meracik itu bisa sekali ya Bu ya? Bisa, monggo datang ke rumah Joglo Jamuning. Joglo Jamuning. Oh. Di Ngawen. Kalau saya kok mending tidak datang. Gimana, Malah ngerti Mas yang Gudel? diramu itu ini pahit, ini kan beda-beda. Oh, iya. Ada yang minum jamu itu karakternya udah tinggal dalam bentuk sudah diseduh, tinggal dikasih es langsung minum. Tapi ada juga yang memang ingin meminum jamu itu benar-benar melihat racikannya, karena setiap mungkin Sobat Budaya yang ada di rumah juga terbagi menjadi 2 kategori, minumnya yang instan atau pengen benar-benar asli lihat apa ya, seperti secang dan lain-lain itu kan terlihat seperti itu. Jadi ada yang ingin menikmati jamu dengan tidak yang versi instan. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bergeser ke Ibu Yuniari. Siap. Ya, silakan Ibu. Produk apa saja yang sekarang sudah dikembangkan di Herbal Yuniari? Untuk Herbal Yuniari memang kami sudah ada kurang lebih 24 jenis ramuan. Satu ramuan itu bisa dalam bentuk 3 seperti punya Bu Ning dan Bu Sri tadi. Kami ada dalam bentuk yang simplisia kering, terus ada juga yang instan, ada juga untuk satu macam misalnya jahe merah itu ada simplisia keringnya. Kita pakai vacuum dryer, jadi kita tidak pakai pemanas matahari dengan panas tertentu. Kita berpenelitian dengan salah satu universitas di Jogja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terus yang kedua ada yang instan, misalnya jahe merah ya, itu ada yang instan, ada yang tanpa gula. Instan sendiri kita kemas dari berbagai berat dengan berbagai kemasan. Jadi memang kami terlalu banyak kemasan sepertinya gitu. Cuma
Yang instan ada, yang simplicia kering ada, yang tanpa gula tapi kami ekstrak. Jadi pakai ekstraksi. Jadi hanya 6 gram itu sudah untuk 1 gelas. Dan ini di masa pandemi ini yang ekstrak ini memang kita sasarannya menengah ke atas karena orang zaman sekarang tidak suka gula, jadinya ini yang lebih menonjol. Dan produk kami yang selanjutnya yaitu dalam bentuk kapsul. Dan kami ready stock semuanya. Nah, yang cair pun juga kami memotivasi dengan lidah anak muda. Kebetulan anak kami itu usianya remaja dan dia adalah tester terbaik kami kayak seperti itu. Jadi bagaimana jamu itu tidak untuk orang tua, tapi jamu itu bisa untuk anak muda. Tiap kali kita buat ramuan baru, testernya adalah mereka dan teman-temannya. Mungkin seperti itu. Baik, cukup menarik sekali ya di Mbak Nurul mau jadi putrinya Bu Yuniari jadi tester jamu loh. Setiap hari sepertinya ya. Kalau mungkin tester kue gitu saya masih mau mendaftarkan ya. Tapi kalau untuk tester jamu ini ya tapi cukup menarik ternyata untuk Sobat Budaya beberapa inovasi dan juga beberapa cara dilakukan oleh narasumber kita, mulai dari mengenalkannya ke anak muda, mulai dari memasarkan di lingkungan, mulai ada juga yang melayani khusus ataupun by order racikan sesuai dengan keinginan. Ini ternyata juga cukup menarik ya. Iya, tentunya di tengah pandemi sekarang ini jamu menjadi pilihan yang terbaik juga karena jamu berasal dari bahan-bahan yang alami begitu ya Bu ya. Iya, kalau Mbak Nurul sendiri untuk jamu sering minum atau mungkin beras kencur. Beras kencur bukan jamu itu. Minuman dari kencur. Tapi gak terhitung jamu. Baik, dan itu tadi telah kita simak untuk beberapa produk yang cukup menarik juga. Biasanya ada yang cair, ada yang instan, ada juga yang dalam bentuk kapsul ya. Ini memudahkan memberikan opsi kepada Sobat Budaya yang ingin mengkonsumsi jamu dengan cara versinya masing-masing. Suka cair, suka kayaknya enak diseduh ini kalau malam bisa diseduh, atau aduh saya malas ribet nggak ada waktu buat kapsul aja seperti Semakin itu. Banyak inovasi. Iya, inovasinya itu istilahnya seperti ini. Mungkin sekarang juga para produsen jamu, ibu-ibu di samping saya ini, mereka menyesuaikan dengan zaman. Karena mungkin sekarang nggak ribet, tinggal masukkan tas bisa diminum di mana aja. Itu mungkin juga bisa jadi inovasi. Nah, setelah tadi kita ngobrol tentang beberapa produk jamu yang cukup luar biasa dari setiap produsennya, ini akan saya bertanya untuk Ibu Yuniari, ini jujur ya Ibu, ini bagaimana sih Bu dampak pandemi untuk usaha Ibu di bidang jamu ini? Apakah biasa saja ataukah selama pandemi ini melonjak permintaan jamu ataukah ya seperti biasanya? Monggo silakan dijawab. Iya. Ya jujur apa tidak jujur nih Mas? Jujur. Bagaimana ini selama pandemi ini? Selama pandemi memang kami dirasakan pengusaha jamu malah justru tidak berdampak ya Bu ya. Jadi kami mengalami peningkatan yang luar biasa. Tapi kami juga tidak bersyukur dengan adanya pandemi ya sebenarnya. Cuma memang usaha kami karena tren, jadi seperti kita mengikuti apa yang ada sekarang. Seandainya kita mengikuti ada hari ini empon-empon pengusir untuk menaikkan daya tahan tubuh seperti itu, dan itu dikeluarkan oleh tenaga ahli hasil riset. Nah itulah yang kami screenshot dan kami viralkan di masyarakat. Otomatis mereka akan mencari karena dia akan tahu ini hasil penelitian bukan dari jamu yang biasanya, dari kata simbah. Nah kami menggunakan metode ini sehingga di masa pandemi ini terutama jujur malah lebih banyak yang di luar Gunung Kidul itu kita diserap ke sana. Karena di sana lebih percaya kalau jamu Jawa itu setelah saya keliling tinggal Kalimantan sama Iren aja yang belum, itu kita jamu Jawa itu memegang peranan yang luar biasa. Dan kita maaf kata itu untuk suku-suku Chinese itu selalu mencari temulawak yang mana di Jawa sendiri malah kurang familiar, makanya kita membuat produk yang temulawak tapi versi lain seperti es krim temulawak itu, jadi bisa diterima dari anak kecil sampai dewasa. Mungkin gitu Mas. Oke, baik, berarti justru dampaknya ini malah dampak positif ya Bu ya di tengah pandemi ini. Baik, itu dari Ibu Yuniari. Selanjutnya kita ke Ibu Ning.
Dan Mbak Agnes, bagaimana dampaknya di tengah pandemi ini? Apakah juga sama seperti Ibu Yuniari mendapatkan dampak positif atau mungkin ada negatifnya juga, Bu? Silakan. Iya, silakan. Ataukah ada produk khusus yang diminati dari jamunya Joglo Buning ini selama pandemi ini, atau banyak di request untuk empon-empon atau apa, boleh diceritakan, monggo. Ya, untuk jujur juga sama Bu Yuniari, karena pelaku usaha jamu itu untuk pandemi ini itu peluangnya sangat besar, meningkat bahkan bisa lebih dari 100%. Panen ya. Panen. Tapi bukan juga kita bersyukur karena pandemi, bukan. Tapi karena memang permintaan pasar itu sangat besar. Bahkan kemarin itu sampai kekurangan permintaannya sangat banyak, tapi bahan bakunya kurang. Seperti jahe merah itu kemarin sangat mahal sekali untuk awal-awal pandemi, tapi permintaan sangat besar. Nah, bagaimana kita memenuhi permintaan itu? Ya, kita ambil bahan baku dari tempat lain seperti itu. Nah, kemudian yang paling diminati di sini yaitu empon-empon. Kenapa? Karena awal-awal pandemi itu banyak penelitian tentang empon-empon. Ada senyawa khusus yang mengandung kurkumin. Di sini ada jahe, temulawak, sama kunyit. Nah, kunyit itu kan mengandung kurkumin, di mana kaya akan antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan juga bisa untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dari berbagai virus, sehingga apabila virus itu menyerang tubuh itu bisa ditangkal seperti itu. Dan juga dampaknya juga positif bagi warga sekitar karena bisa memberdayakan masyarakat sekitar karena menyerap tenaga kerja yang banyak, karena untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan jamu itu sendiri, seperti itu. Jadi yang awalnya mereka pengangguran, terutama ibu-ibu rumah tangga, itu bisa bekerja di tempat kami dan bisa menambah income pendapatan untuk menambah perekonomian keluarga, seperti itu. Baik, berarti dampaknya juga sama ya Mbak ya, berarti dampak positifnya tadi dimulai dari permintaan pasar yang tentunya meningkat, lalu juga bisa merekrut atau menambah penghasilan bagi tetangga-tetangga sekitar, begitu. Baik Mas Gudel, selanjutnya. Ya, dan selanjutnya setelah tadi kita ke Ngawen dan juga ke Wareng, kali ini kita ke Ibu Sri Hartini. Yang merupakan wakil dari UPPKS Anggrek dari Temu, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. Bu, ini selama pandemi ini dampaknya apa untuk UPPKS sendiri untuk produk jamunya? Apakah malah melimpah stoknya, tidak ada peminat, ataukah mungkin sama dengan Bu Ari dan juga Bu Ning? Monggo boleh diceritakan kepada sobat budaya yang ada di rumah. Oh iya Mas, mungkin tidak jauh dari Bu Juni sama Bu Agnes ya Mas. Kebetulan kami yang saat itu yang waktu masa pandemik itu yaitu telangnya Mas, telang instannya itu sangat laku sekali istilahnya. Dan kita dengan musim pandemik itu bukannya bersyukur sih, tidak, tapi itulah manfaat dari apa yang ramuan jamu tradisional itu. Kebetulan kami bunga telang dulu itu harganya luar biasa Mas, tapi setelah pandemik di kampung kami itu menjamur sekarang, jadi harganya tidak begitu mahal. Dulu waktu pertama-tama kami waktu pandemik itu harganya luar biasa, dan itu sangat diminati karena manfaat dari bunga telang ternyata luar biasa ya, bisa menambah imun ketika pandemik Mas. Jadi alhamdulillah dalam masa pandemik ini kita malah melimpah istilahnya permintaan dari konsumen itu Mas. Berarti bisa kita garis bawahi ya Mbak Nurul ya, bahasanya meskipun diterpa pandemi, tapi untuk produsen jamu dan mungkin ibu-ibu yang di sini yang setiap harinya bergelut dengan jamu, ini bukan merasa bersyukur, tapi ya mungkin ini waktunya jamu mendapat tempat di hati masyarakat, seperti itu. Ya, betul. Mungkin ini jalannya. Jadi di tengah pandemi ini tentunya setiap orang jadi semakin sadar ya Mas akan kesehatan, bagaimana harus mempertahankan imun agar tidak terjangkit virus corona tentunya. Baik, untuk selanjutnya karena ini semuanya dampaknya positif ya Bu, jadi dampaknya tidak ada positif, tidak ada yang negatif semua, ini. Ya. Kalau saya tahu seperti itu dulu saya juga ikut jadi jalan jamu tentunya jadi dropshippernya Bu Yuniari aja saya ya.
Pak Presiden Jokowi aja minum tiap hari itu temulawak, kunyit, dan jahe. Itu tiap hari, empon-empon, minum empon-empon. Jadi kuat, sehat. Oh gitu ya, tuh ini mungkin perlu dicontoh untuk sobat budaya yang masih muda ini, bahwasanya ternyata jamu ini juga mendapatkan hati dan juga memiliki khasiat, tidak hanya pada sakit. Karena sekali lagi jamu itu mungkin bagi anak muda zaman sekarang adalah obat. Nah, saya minum obat itu kalau sakit, berarti saya minum jamu itu ketika sakit. Ya kan? Biasanya orang lagi mboten pena awake atau greges-greges itu baru ngunjuk jamu seperti itu. Padahal itu akan lebih bagus mungkin jika dikonsumsi setiap hari, Ibu nggih. Iya. Akan lebih oke. Ini tertarik loh saya ini. Iya, jamu menjadi gaya hidup ya tentunya ya. Minum jamu itu jadi gaya hidup, bukan kebutuhan, tapi gaya hidup yang memang harus dilakukan karena efeknya ataupun dampaknya ini sangat luar biasa sekali. Baik. Kalau tadi berdampak positif, nah Ibu ini kan kita akan bertanya untuk kali ini, untuk pertanyaan ini adalah bagaimana cara-cara produsen jamu ini survive atau istilahnya melawan badai pandemi ini. Mungkin dari segi penjualan. Dulu kalau mungkin sebelum pandemi ya banyak orang Mas datang ke rumah saya tinggal beli, ambil beli. Nah mungkin ada hal-hal lain selama pandemi ini berlangsung. Dagangan saya rubah, kami melayani penjualan online, kami melayani antar online atau apa. Nah ini merupakan bentuk usaha produsen jamu di tengah pandemi. Mungkin kita akan langsung bertanya ya Mbak Nurul, bagaimana untuk UPPKS ini selama pandemi ini usahanya seperti apa Bu? Iya, dulu kita itu istilahnya pemasaran enggak begitu istilahnya secara offline ya Mas. Kebetulan kita mengikuti setelah pandemi ini kita secara online juga. Jadi kita mempunyai dua versi, offline dan online. Kalau offline itu mungkin di sekitar kita bisa COD-an Mas kita. Nah kalau secara online kita pengirimannya bisa kebetulan Surabaya, Jakarta, kayak gitu kita secara online Mas. Iya. Oke. Dan untuk selanjutnya Mbak Agnes dan Buning, monggo hal-hal survive ataupun hal-hal yang dilakukan untuk tetap berdiri di tengah pandemi ini apa? Oke, terima kasih. Untuk tetap survive di tengah pandemi, yaitu sebelumnya kami juga sudah melakukan cara-cara online melewat media sosial, lewat Instagram seperti itu. Nah, jadi kami tinggal melanjutkan saja sebenarnya Mas. Jadi sebelum pandemi kami sudah melakukan itu, dan juga kami ada sistem dropship. Jadi orang tinggal pesan lewat reseller seperti itu, kami kirim ke tujuan destinasinya kemana seperti itu. Jadi memudahkan orang untuk mencari jamu tanpa harus datang ke tempat kita seperti itu. Dan juga banyak reseller yang memanfaatkan media sosial seperti Instagram, kemudian lewat marketplace, bisa Facebook, bisa Shopee, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga bisa dipromosikan lewat YouTube seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti untuk media promosinya ya berarti ini tadi Mbak, tidak ada perubahan yang begitu signifikan antara pandemi dengan sebelum pandemi. Baik, untuk selanjutnya Ibu Yuniari, di tengah badai pandemi ini bagaimana Ibu survive? Mungkin ada perbedaan sebelum pandemi dan selama pandemi ini berlangsung. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang ini kabar yang kurang menyenangkan, 50 outlet kami selama pandemi itu tutup. Nah, bagaimana semasa pandemi ini kita malah mengalami lonjakan dengan cara kreativitas produk. Jadi kami membuat produk itu zaman sekarang masa pandemi itu satu, masyarakat itu tidak pernah melihat harga, tapi lebih melihat kualitas. Makanya kami bikin produk yang ekstrak tanpa gula dan juga yang simplisia, tapi pengeringannya tidak menggunakan sinar matahari. Kita ada penelitian tentang pembuatan simplisia kering. Nah setelah itu kita meramu yang tidak biasa diramu oleh beberapa teman kita. Karena di sini pelanggan kami salah satunya itu untuk testernya di NTB, itu paling menyukai wedang Laos. Di Jogja itu lebih banyak wedang secang, wedang uwuh, dan wedang rempah-rempah ya. Nah kami membuat inovasi, ada wedang Laos, ada wedang kayu putih, yang mana di dekat saya itu banyak kayu putih,
ada wedang kayu putih, ada wedang pitu. Pitu itu kalau jamu kita Jawa itu pitulungan, yang mana itu sudah ramuannya Pak Jokowi. Dan kita dalam berbagai kemasan itu tadi. Nah, dengan kreativitas, inovasi kita tidak bakalan mati. Karena ternyata hasilnya justru melonjak. Orang akan melihat, apa toh itu? Enak enggak? Setelah mencoba, oh enak. Nah, dari MLM, mulut lewat mulut. Nah, itu kalau jamu itu kenapa dasarnya itu agak lama karena menggunakan MLM ya Bu ya. Dari mulut ke mulut, tapi itu malah menjadi fondasi yang luar biasa. Karena orang yang sudah minded dengan minum jamu si A itu tidak akan beralih. Nah, itu yang kami lakukan di masa pandemi, termasuk minuman segarnya pun juga kita harus inovatif, termasuk memberikan kayak telang itu kita tambahkan dengan lemon, yang mana lemon itu vitamin C-nya tinggi. Kalau vitamin C-nya tinggi kita minum akan menaikkan imun tubuh. Orang akan beralih ke situ. Kami juga ada produk yang minuman itu jus pandan. Nah, jus pandan sebenarnya sama, jus pandan kacang hijau, tapi orang tergelitik untuk apa toh itu. Nah, kalau orang sudah melihat apa itu berarti kita sudah sukses untuk membuat suatu kreativitas. Seperti itu. Baik, berarti ini tadi ada inovasi mulai dari bahan rempahnya, ada inovasi dari cara pengolahan dan pengemasannya begitu ya Bu ya. Betul. Menarik sekali Mas Iya, Gudel. cukup menarik ya. Survive-nya. Survive-nya menyesuaikan dengan kebutuhan karena mungkin juga untuk Bu Ari ini jangkauannya cukup luas sampai NTB dan lain-lain. Memang benar kalau di sini udah pernah minum wedang Laos belum misal saya? Belum. Ya, setahu saya Laos itu bumbu sih Bu ya. Bener ya yang biasanya gongnya itu. Iya, gongnya Laos hidangan merah. itu kan Laos. Iya. Tapi di tempatnya Ibu Juniari dibuat minuman. Wedang, iya. Besok bisa mampir kami bikinkan. Boleh. Boleh ditawarin mampir. Ya, dikit-dikit aja Bu, kalau banyak belum. Saya ke mindset, ini mungkin sama juga tentang masalah yang dihadapi anak muda. Jamu itu mesti satu kata kuncinya bagi anak muda itu kuno, ngombe jamu wong biyen. Nah, ini ada tidak Ibu giat-giat dari produsen untuk mengenalkan, untuk istilahnya mengkampanyekan kembali bahwasanya jamu untuk anak muda itu juga tidak apa-apa. Jamu untuk anak muda ataupun jamu yang dikonsumsi untuk anak muda itu boleh kok. Nah, ini ada enggak beberapa terobosan-terobosan mungkin? Boleh dari Ibu Sri terlebih dahulu atau Mbak Agnes, monggo silahkan. Terobosan, apakah selama ini untuk jamu produksi masing-masing ini hanya dikuasai untuk ya mungkin umur menengah ke atas ataukah memang ada segmennya anak muda? Monggo Ibu. Kalau kami untuk anak zaman sekarang istilahnya milenial ya Mas. Ya biar disukai milenial itu kami tidak menggunakan istilahnya bahan-bahan kimia dan kita menggunakan bahan-bahan yang bermutu berkualitas tinggi. Jadi mungkin dari gulanya kita menggunakan yang lebih manis itu apa gitu. Terus dari telangnya itu biar menarik, kemasannya bagaimana gitu. Mungkin kita selain memberi inovasi kayak umpama kita kadang untuk menarik anak kecil kita itu ada namanya butiran kayak gula gitu loh Mas, kayak permen gitu. Nah anak kecil itu ketika istilahnya menelan atau kok manis, ternyata itu telang kayak gitu Mas kita. Jadi dari kalangan bawah, kalangan anak kecil sampai orang dewasa itu merasakan ternyata jamu itu enggak pahit dan ternyata jamu itu bisa dikonsumsi dari anak kecil sampai dewasa, begitu Mas. Baik, terima kasih Ibu. Dan untuk selanjutnya pertanyaan masih sama. Silakan untuk Mbak Agnes, bagaimana kiat-kiat ataupun usahanya mengenalkan jamu di teman-teman muda ataupun di kaum-kaum milenial seperti ini? Usaha kami yaitu kami berinovasi untuk membuat produk yang diterima oleh masyarakat, terutama anak muda milenial saat ini, yaitu membuat jahe kopi. Seperti itu, jadi bisa masuk ke kafe-kafe seperti itu. Jadi orang bisa menikmati jahe sambil ngopi. Jadi catu ya, jahe kopi susu, jasupi, jakopi seperti itu. Kami membuat produk instan, kemasan instan untuk jakopi. Kemudian juga untuk kemasan botol cair seperti kunir asem seperti itu, empon-empon. Kunir asem pakai jahe. Dengan kemasan botol cantik. Pasti kaum milenial suka seperti itu. Betul. Ya.
Oke, berarti inovasinya dirasa juga, lalu kombinasi bahan-bahan rempahnya juga seperti itu ya Mbak ya? Dan bagaimana supaya anak muda itu suka bahwa jamu itu nggak pahit gitu loh. Jamu sekarang itu digemari karena enak diminum seperti kita kayak minum kopi, minum teh seperti itu. Iya Mbak, berarti karena dari dulu mungkin di mindset anak muda jamu itu pahit. Pasti Iya. aduh Iya. minum jamu itu Pahit. atau mungkin saya juga ini trauma ya sebenarnya cerita ya, Sobat Budaya dan juga untuk ibu-ibu perusahaan dulu kecil itu saya kenapa saya takut minum jamu seperti ini Mbak Ri. Jadi waktu kecil itu saya masih ingat itu dijagal dicekoi itu. Itu membuat saya aduh itu ya ampun kalau jamu itu pasti pahitnya seperti itu dan mesti kalau mau ada jamu itu saya harus neliti dulu ini dari apa. Paling mentok ya saya kunir asem. Itu tadi dari Bu Sri dan Mbak Agnes. Nah kali ini ke Bu Ari nih. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Ibu selama pandemi ini untuk mengenalkan jamu ke anak muda selain menjadikan anak sendiri untuk sebagai tester. Ini benar nih, Nares sering posting sebenarnya jamu telang itu saya sering bacanya dari Nares. Nah, selain jadi orang penguji juga sebagai market juga ya Bu ternyata. Ya itu dia Mas. Ya, oke. Silakan Ibu inovasinya. Terima kasih. Jadi kita membuat produk yang baru yang disukai anak-anak dan yang posting yang mengunggah itu bukan ibunya tapi anaknya. Dari situ itu minum telang berarti saya juga bisa minum. Nah, terus di sini tulisan di label kami memang tidak banyak, hanya tidak memang jamu itu dipakai logonya saja, tapi memang di situ tertulis minuman segar atau minuman herbal. Jadi seperti Mas Gareng tadi kalau pas jamu di sini mindsetnya sudah pahit. Nah, kita mengganti mindset anak-anak itu sehingga dia setiap hari bisa minum. Bahkan sekarang ini banyak ibu-ibu yang diminta belikan minuman telang Yuniari. Bingung kayak apa, tapi akhirnya dia browsing bisa cari. Seperti itu, Mas. Oh iya, tadi mungkin sudah disinggung Bu. Tadi saya ingat ada es krim juga, dibuat sebuah es krim juga Bu tadi. Iya. Ini mungkin Mbak Nurul bisa kerja sama dengan ibu-ibu ini loh, memasukkan unsur jamu di cake ataupun di kuenya. Mungkin jamu kue Laos ya kan. Saya juga nggak makan itu. Tapi bisa juga loh, nanti penelitian sama Bu Ari atau Bu Ning atau Mbak Agnes gitu mencampurkan. Iya Mas Gudel, ternyata inovasinya bermacam-macam untuk jamu. Ini keren loh ternyata. Ada juga lempeng herbal. Jadi lempeng herbal itu dari apa Bu? Kami juga punya binaan anak SMK, jadi kita menyentuh tidak cuma orang tua, jadi kita mengenalkan anak-anak itu dan kemarin juara di inovasi daerah juga itu lempeng herbal. Lempeng hanya dikasih perasan kelor. Nah, teknik cara pembuatannya kita ajari, akhirnya jadi lempeng herbal. Jadi minumnya jamu, cemilannya juga jamu. Klop banget ya. Oh, jadi itu Nyon Sewu itu tidak dibuang ya hasil perasannya kelor itu difermentasi jadi lempeng itu tadi? Tidak, hanya dicampurkan saja. Oh, jadi itu. Ya. Bermacam-macam ternyata. Macam-macam loh, ini bisa besok beras jadi dari kencur ini. Saya harus waspada ini besok. Iya. Baik, terima kasih itu tadi untuk Sobat Budaya. Ternyata jamu itu tidak hanya irisan kunir, temulawak dan lain-lain yang dikemas, tapi untuk memudahkan, untuk mengenalkan, ini salah satu contoh yang saya ambil dari Bu Ari ini adalah mengganti kata jamu dengan minuman segar, minuman herbal, itu lebih familiar di anak-anak zaman sekarang. Apalagi usia muda itu kalau tuku jamu itu pasti kanca-kancane guyu. Wong tua ngombe jamu. Nah, kalau minuman segar ataupun apa ya, istilahnya minuman herbal, ini juga bisa untuk apa? Untuk informasi kepada Bapak Ibu di rumah jika kemungkinan ingin mengenalkan ke anaknya atau putra-putrinya, dirubah mindsetnya tidak jamu, tapi mungkin minuman kesehatan atau ini herbal atau apa itu bisa ya Mbak Nurul ya? Kita mengganti sebutannya agar anak-anak di rumah juga menggemari jamu tentunya. Baik, terima kasih. Dan itu tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh produsen dan juga oleh ibu-ibu sih. Buat saya ini adalah seorang maestro jamu yang mereka mengembangkan jamu di tengah-tengah era yang cukup modern. Ini juga
sulit. Oleh karena itu, selain pada kesempatan hari ini kita juga mendatangkan narasumber pembuat jamu ataupun produsen jamu. Kali ini kita juga akan mengundang dari pemerintah ataupun dari dinas yang notabene beliau ini merupakan pejabat di instansi ataupun juga ini dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Kita akan bertanya banyak, apakah pemerintah ada sorotan khusus untuk jamu? Apakah pemerintah Gunung Kidul juga memerhatikan para produsen jamu seperti itu? Nanti akan kita tanyakan juga ya Mbak Nurul. Baik, karena jamu ini juga merupakan salah satu warisan budaya kita. Lalu langsung saja ya Mas Guda. Ya, kita akan mengundang. Ya. Untuk yang pertama adalah Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Gunung Kidul Kundo Kabupaten Gunung Kidul. Dipersilahkan Bapak. Lalu selanjutnya kami undang Bapak Agus Budi Sulistyo SIPMM. Beliau selaku Kabid Warisan Budaya. Kami persilakan Bapak. Ya, ini nanti kita juga akan ngobrol dengan beliau-beliau ini. Terima kasih Pak Agus sudah rawuh, sudah berkenan hadir di tengah-tengah ibu-ibu yang sangat luar biasa ini. Mungkin Bapak tadi di luar juga menyimak sedikit obrolan kami tentang perkembangan inovasi, tantangan, bahkan seluk-beluk perjamuan atau jamu di Gunung Kidul ini Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan ditanyakan Mbak Nurul kepada dua narasumber dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu mungkin bisa langsung saja Mbak Nurul. Baik, untuk yang pertama Bapak mungkin bisa di-share ke kami. Yang pertama kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin begini Pak, bisa dijelaskan bagaimana saat ini perkembangan jamu atau rempah-rempah di Kabupaten Gunung Kidul. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Nurul, Mas Gudel dan ibu-ibu semua para pelestari jamu di Gunung Kidul. Saya nama Khairul Agus Mantara. Kebetulan saya diamanai menjadi Sekretaris Dinas di Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan. Dan sebelum saya menjadi sekretaris, saya pada posisi yang saat ini diduduki oleh Mas Agus Budi, sehingga nanti kami bisa matching untuk ngobrol tentang jamu ini karena beliau meneruskan apa yang sudah kita rancang bareng-bareng. Kemudian jamu ini menjadi salah satu warisan budaya yang sangat penting. Bahkan dalam, kalau sekarang sering Anda mendengar yang lagi heboh nih, lagi viral, bagaimana kelurahan itu menjadi kelurahan mandiri budaya, kelurahan menjadi rintisan mandiri budaya, kelurahan menjadi rintisan budaya dan sebagainya. Salah satu indikator yang coba kami sampaikan kepada masyarakat atau kepada kelurahan untuk bisa memiliki status-status itu adalah warisan budaya, bagaimana dengan pengelolaan jamu atau masihkah di masyarakat ini mengenal jamu. Ketika kita ada akreditasi untuk mereka, itu kita tanyakan, apakah masyarakat masih kenal jamu, apakah masyarakat masih suka nanam pon-pon, bagaimana penggunaan jamu untuk masa-masa sulit seperti sekarang ini. Karena di masa sulit sekarang ini ya duitnya dicari susah, maka harus mencari alternatif pengobatan yang tanpa risiko atau tanpa efek samping. Lah, jamulah solusinya. Dan jamu ini menjadi salah satu warisan yang luar biasa di dalam konteks pemajuan kebudayaan saja. Jamu ini juga ada di sana, bahwa pelestarian jamu dan juga bagaimana jamu ini dimanfaatkan sebagai satu warisan yang akan sampai kapanpun. Dan saya senang sekali, saya tadi mengikuti paparan dari ibu-ibu ini yang luar biasa, bagaimana membuat strategi pemasaran, bagaimana untuk melunakkan hati anak-anak biar tidak takut jamu, termasuk MC-nya ini takut jamu ini perlu agak dilunakkan bagaimana nanti disuguh apa ini, misalnya jamu yang bisa menghadirkan bidadari cantik gitu, mungkin dia minat nanti. Ini mungkin penting ya, dan pemerintah secara tegas ini memberikan ruang kepada para pelestari jamu. Bahkan tahun ini mungkin nanti Pak Budi bisa sampaikan akan memberikan satu penghargaan kepada pelestari jamu yang ada di Gunung Kidul, dan mungkin pada saatnya giliran penjenengan semua ini yang akan dapatkan, karena kami memberikan penghargaan kepada pelestari ini setiap tahun
Tahun kemarin banyak, ada 16. Kemudian tahun ini ada 8, 2 anak, yang 6 ini untuk kategori dewasa. Mungkin begitu Mbak Nur sekilas yang saya sampaikan. Baik, berarti untuk perkembangan jamu di Gunung Kidul ini sudah mulai ini ya Pak, sudah mulai dimasukkan ke unsur budayanya di kelurahan juga. Sekarang budaya yang tidak hanya melulu soal kesenian atau yang lainnya, tapi juga mengenai minuman tadi, jamu atau rempah-rempah begitu. Untuk selanjutnya mungkin kita ke Bapak Budi. Untuk kedepannya Pak, mendengar pemaparan dari produsen-produsen jamu ini tadi, apakah ke depan ada rencana untuk mungkin membuat sebuah destinasi wisata jamu begitu Pak? Sepertinya itu juga mungkin menarik begitu Pak, untuk bisa juga sebagai upaya untuk menarik kaum milenial begitu. Silakan Bapak. Terima kasih. Terkait sebelumnya kami perkenalan dulu. Nama Agus Budi Sulistyo. Ini menggantikan posisi Pak Hoiril Agus Mantoro yang tadi disampaikan bahwa beliau sekarang sekretaris dinas. Saya diberikan kursinya ini sebagai Kepala Bidang Warisan Budaya. Salah satu diantaranya di kami termasuk jamu ini. Ini kalau di bidang kami ini masuk di warisan budaya, dalam hal ini masuk kuliner tradisional ya Pak. Warisan budaya tak benda ya, warisan budaya tak benda. Dalam ini juga ada kasihnya, namun Pak Kasih pada saat ini mengikuti acara di Gedung Serbaguna. Berikutnya terkait dengan yang ditanyakan dari Mbak Nurul terkait dengan destinasi jamu ya Mbak ya, yang ada di Gunung Kidul. Di Kundo Kebudayaan sekarang ada gedung baru TBG, Taman Budaya Gunung Kidul. Di sana banyak ruang nanti untuk bisa salah satu mungkin slotnya nanti untuk jamu tradisional dikenalkanlah di situ. Nanti para pengunjung, karena konsepnya dulu sejak awal dari Pak Sekretaris ini TBG salah satunya adalah tempat transit atau shelter sebelum menuju wisata atau setelah dari wisata bisa menikmati berbagai hidangan di sana termasuk hiburan dan juga kuliner-kuliner. Salah satu di antaranya nanti dari produsen atau pengusaha jamu tradisional itu bisa masuk di sana, sehingga bisa dikenalkan kan transit, ada olahan jamu, oke di sana bisa paling tidak sudah acara ini sudah bisa mempromosikan dan juga nanti bisa ditindaklanjuti dengan adanya stand di sana. Saya kira itu yang salah satu program atau rencana kami ke depan seperti itu. Nunggu peresmian yang jelas, nunggu peresmian TBG. Kan gitu. Setelah nunggu peresmian lah nanti baru kita tata itu karena di sana luas sekali. Dan konsep dari Pak Sekretaris juga bahwa di sana itu bisa menampung puluhan bis karena MCK-nya aja itu ada hampir 100 pintu. Ya. Jadi setelah dari MCK istirahat sejenak, minum jamu, kan itu kan sip sekali itu. Itu Mbak Nurul yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Agus Budi Sulistyo dan saya bertanya lagi kepada Bapak Agus Mantara. Ini bagaimana langkah dari dinas? Ini juga kalau tadi ini para pelestari jamu, ini mereka berinovasi sendiri untuk mengenalkan jamu ini kepada anak muda dengan berbagai versinya, dengan berbagai trik dan langkahnya. Nah ini pertanyaan untuk Bapak adalah bagaimana langkah dinas mendukung untuk pengenalan jamu kepada generasi milenial? Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Gudel. Jadi kami itu lagi berpikir keras bagaimana jamu itu pertama disukai oleh semua. Jadi jamu itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Bahkan di PPKD kita, pokok-pokok pemajuan kebudayaan daerah, ini ada satu khusus yang mengatur tentang warisan budaya yaitu jamu tradisional. Jadi di warisan budaya ada jamu tradisional, ada kuliner tradisional. Nah yang jamu ini menjadi satu poin penting dalam proses bagaimana warisan budaya ini lestari, artinya dilindungi. Dilindungi itu ya agar tidak hilang, kemudian bagaimana dikembangkan, dimanfaatkan, kemudian dibina. Nah kami kemarin pada saat masa pandemi ini ada satu kesempatan bagaimana untuk mengangkat teman-teman pelaku jamu ini, kami ajak bergerak bersama melalui proses
promosi jamu dengan model seperti ini, dan inilah satu kegiatan yang dirancang kami, Pak Budi dan saya. Pada saat itu kami merancang satu kegiatan, bagaimana sih kalau kita membuat semacam talk show atau mungkin semacam podcast nanti ke depan, bahwa pelaku jamu ini akan kita ekspos satu persatu. Begitu kita ekspos, harapannya masyarakat ngerti, ternyata di Gunung Kidul ini banyak ahli jamu. Mungkin selama ini yang tidak ngerti, mana Buning, mana Bu Hari, Yuniari, dan sebagainya ini tidak pada ngerti. Lah, harapan kami dengan kegiatan-kegiatan nanti yang coba kita ekspos melalui media maya ini, nanti masyarakat akan tahu, dan kemudian dampaknya adalah ketika sudah tahu maka mereka penasaran untuk mencicipi. Jadi ini yang menjadi penting ya, untuk mencicipi bagaimana jamu. Dan saya menjadi salah satu pelanggan tetapnya Bu Yuniari ya. Jadi jadi saya mencoba ada kurmin 19, kemudian berbagai macam minuman. Ya dampaknya badannya seger ya, jadi karena mangan itu rasanya mau enak, kalau enak banget Mas Gudel kalau minum jamu. Dan yang paling menyenangkan tidak ada ini tulisan jamu di situ. Jadi ini yang menjadi merubah mindset kita bahwa ini adalah minuman segar, minuman herbal. Ini mungkin bisa di-brandkan bersama nanti. Lah kalau tidak ada acara seperti ini kan kita tidak saling tukar-menukar ilmu. Jadi ini menjadi penting, dan tugas kami adalah bagi pemerintah ini bagaimana mendorong habis-habisan bagaimana jamu ini menjadi satu potensi yang luar biasa. Disampaikan tadi Pak Budi bahwa Gunung Kidul punya Taman Budaya Gunung Kidul. Konsep terakhirnya adalah bagaimana industri budaya. Budaya itu termasuk di dalamnya jamu. Tidak hanya jogetan, tidak hanya pertunjukan, tapi jamu termasuk budaya. Dan ini warisan anak moyang kita, leluhur kita yang sangat istimewa, dan ini bagaimana kita ini genjot menjadi satu industri budaya yang paling tidak nanti akan mengangkat kemakmuran masyarakat Gunung Kidul. Nanti ada produsen bahan bakunya, kemudian ada pengolahnya, dan mungkin nanti pada saatnya ada yang bergerak di bidang pemasaran. Nah ini menjadi satu ring yang luar biasa. Tempatnya sudah ada, produsennya sudah ada, nanti tinggal cari memperkuat lini-lini yang lemah. Kalau mungkin yang lemah di bahan baku ya kita genjot nanti. Ya, nanti kerjasama dengan banyak pihak lah. Nah, mungkin begitu Mas Gudel. Baik, terima kasih Pak Agus. Itu tadi beberapa usaha dinas untuk mengenalkan jamu kepada kaum milenial ataupun juga sobat budaya dimanapun Anda berada. Seperti itu Mbak Nurul, berarti memang usahanya dicoba. Ini mungkin saya tertarik apabila besok kita ini PPKM-nya semakin turun levelnya, dan mungkin bisa menggelar acara kecil-kecilan. Saya berpikiran seperti ini setelah Pak Agus tadi ngendiko, kok kayak besok setiap acara-acara anak muda itu tetap harus disisipi jamu ya. Jadi minumnya biasanya teh, kopi, coba kita pakai kuning rasem atau ya itu juga bisa juga Pak, itu ngoten nggih Bu, bisa undang saya sama teman-teman. jangan saya nanti yang ketakutan. Itu juga bisa dilakukan ya untuk Bapak Ibu ataupun sobat budaya yang ada di rumah. Bagaimana mengenalkannya adalah pada saat acara mungkin ada yang ya coba manis-manis dulu, kasih yang beras kencur ataupun apa, itu pasti unik. Sama yang belum pernah saya tahu juga, jika besok sudah bisa digelar hajatan dan prasmanan itu biasanya kita menemukan minum-minuman manis di situ, kasih kuning rasem kayak bisa jadi opsi juga nggih. Sudah pernah Bu Hari? Sudah kami lakukan. Jadi kami memang ada kerjasama dengan catering, biasanya menggunakan gula asam sama beras kencur setiap untuk event pernikahan sebelum pandemi. Baik. Souvenir juga sudah ada. Saya pernah beberapa kali berkunjung ke hajatan, dapat souvenirnya ya paketan dangwo itu. Ini kan luar biasa. Mungkin ibu-ibu yang lain juga sudah melakukan ini, dan kami lagi coba berpikir karena tamu kita ini juga banyak ya. Jadi saya kebetulan sekarang ini jadi orang yang paling depan menerima tamu. Saya ngerti berapa jumlah frekuensi tamu yang masuk ke Kundo Kabudayan. Saya lagi berpikir, kemarin lagi bincang-bincang sama Bu Yuniari, bagaimana kalau tamu-tamu kita ini nanti kita berikan kalau pas kami pergi ke beberapa daerah itu ada namanya welcome drink. Jadi selamat datang dikasih minuman sesloki kecil itu dengan berbagai varian. Nah mungkin nanti kita kerjasama, nanti Pak Budi mungkin bisa anggarkan Pak Budi untuk bagaimana terima kasih. Welcome drink ini isinya ya jamu Pak. Jamu. Di Joglo TBG itu jamu semuanya nggak apa-apa. Nanti kalau Mas Gudel nggak mau dicekok. Nah ya jangan kalau itu trauma saya. Ini kasih ini pokoknya jamu yang bikin hebat dan lain sebagainya. Kalau nanti jadi MC semakin licin itu ini kasih aja ini jamu-jamu seperti itu. Nah, nanti ini satu terobosan juga, nanti tamu kita cukup banyak di Taman Budaya. Kayak besok ini sudah mulai banyak kegiatan ya.
silahkan boleh nonton di dalam tapi minum jamu dulu gitu kan. Siap. Passwordnya adalah minum passwordnya jamu besok. Kalau nggak minum jamu nggak bisa naik lift gitu. Ya, itu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bapak Agus. Tentunya sudah banyak sekali terobosan-terobosan yang dari Dinas Kebudayaan tentunya. Baik, kita beralih ke Bapak Budi. Untuk dari Dinas Kebudayaan sendiri Pak, khususnya dari bidang warisan budaya, tentunya apakah sudah ada program yang ditujukan untuk produsen-produsen jamu yang ada di Gunung Kidul ini? Silakan. Terima kasih Mbak Nurul. Ya. Sebelum kami menjawab, kami menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Saidin tadi. Ya. Pernah beliaunya ke Surabaya dalam rangka juga Kongres Kebudayaan. Beliaunya dari Gunung Kidul membawa oleh-oleh ke Surabaya jamu. Terima kasih. Wah, itu membawa banyak sekali itu dan di sana infonya itu pada suka semua itu yang di sana itu tambahan tadi bahwa jamu sudah sampai ke itu bahkan itu acaranya nasional ya Pak, itu nasional itu kita dari Gunung Kidul membawanya jamu kan gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nurul tadi terkait dengan program yang sudah dicanangkan dari Dinas Kebudayaan. Ya. Silakan. Terima kasih. Sebetulnya sudah ada, namun karena salah satu diantaranya kami memberikan penghargaan kepada pengusaha atau pengrajin produsen jamu tradisional yang nanti insya Allah di akhir tahun ini akan kita undang untuk kita berikan penghargaan itu. Nah, terkait dengan kegiatan yang seperti ini, insya Allah nanti diizinkan oleh beliaunya Pak Sekretaris, kita akan adakan bintek. Bintek, karena kami batik bintek, pijet tradisional bintek. Nah, itu banyak sekali agenda kami bintek-bintek. Namun untuk yang jamu tradisional ini baru terinspirasi karena ada talkshow ini kan gitu itu. Nah, oke, ke depan nanti kita programnya seperti itu dan seperti harapan Mas Gudel tadi. Biar bisa nyasar ke milenial, nah nanti pesertanya itu kita sediakan dari generasi muda khususnya dari kalangan Karang Taruna. Nah, itu kalau dari mereka itu nanti sudah mengerti akan jamu, tertarik dengan jamu dan itu akan menjadikan kebiasaan untuk minum jamu. Bahkan kami sekeluarga ini setiap hari Minggu itu sudah kencan atau kangsen dengan bakule jamu nek minggu tekan gonku jam 09.00 kan gitu, itu kami sudah gitu. Itu setiap minggu. Tidak harus sakit Mas Gudel. Tidak harus sakit. Jadi kita minum jamu tidak harus sakit. Nah, itu salah satu program kami itu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Budi. Jadi tadi programnya sebagai penyemangat untuk rekan-rekan pelestari jamu tentunya. Sudah ada penghargaan juga yang nantinya akan diberikan kepada pelestari jamu di Gunung Kidul. Lalu tadi juga akan ada BIMTEK mengenai jamu. Mungkin ini Mas Gudel bisa ikut biar traumanya hilang. Iya, saya mungkin ajar apa itu mipes. Ya, mipes jamu. Ya, Mbok saya tuh punya tempatnya yang gluduk gitu. Tapi saya tidak minum Pak itu. Sedikit apa? Itu kenapa kami tidak melaksanakan kegiatan itu? Karena jamu itu identik dengan kesehatan. Takut kami, program kami ini berbenturan dengan Dinas Kesehatan. Kan jamu itu sehat identik dengan kesehatan. Sementara di kami adalah tradisionalnya itu jamu tradisional yang kami sasar kemarin adalah pengusaha jamunya atau pembuat jamu tradisionalnya itu. Itu. Jadi ya mohon maaf karena miss kami itu karena sekali lagi jamu identik dengan kesehatan ataupun dari bahan-bahan bakunya itu kan dari Dinas Pertanian. Nah, jangan sampai nanti kegiatan ini Dinas Kebudayaan istilahnya gimana ya, itu kan porsinya atau tulis di sektornya masing-masing OPD. Itu tambahannya Mas. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini kali ini kita bertanya kepada pelestari jamu ini. Mumpung ada Pak Agus Mantara selaku Sekretaris Dinas, Pak Agus Budi Sulistyo selaku Bapak Kabid Warisan Budaya, ada tidak sih Bu selama ini kendala-kendala pada saat memproduksi jamu? Mungkin bisa dicurhatkan kepada beliau, pengennya itu seperti ini loh Pak, besok itu dari kami kendalanya memang di sini, apakah dinas bisa membantu kami? Nah, ini bisa nanti untuk membuat kebijakan, nanti suara-suara dari pelestari jamu ini nanti akan dibawa oleh beliau-beliau ini ke atas, dan mungkin nanti untuk
pelestari jamunya mendapatkan perhatian lebih selain mendapatkan penghargaan. Kendalanya apa Ibu? Kita mulai dari Ibu Sri Hartini, kendalanya untuk saat ini meskipun tetap produksi, tetap laris, pasti ada beberapa kendala-kendala seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, dipersilahkan Ibu. Mungkin ya. Mungkin laris ya. Untuk kendala kami mungkin dari kami itu kelompok ya Pak ya. Jadi kita kelompok itu mungkin dari pemasaran kami masih kurang. Terus kedua itu manajemen keuangan, mungkin ada pelatihan atau gimana gitu. Dan kami itu membudayakan ini Pak, secara tradisional. Jadi alat-alat kami itu benar-benar masih tradisional. Jadi kita untuk melestarikan itu. Jadi emang sengaja kita kita mipis kencur Pak. Kita tidak pernah menggunakan blender ataupun yang lain alat. Tetap kita gilis pakai pipisan itu Pak. Terus untuk menggiling kunirnya saya itu nggak pernah pakai penggilingan. Dan itu masih dideplok Pak itu. Mungkin ada bimbingan dari dinas ataupun ada istilahnya pengarahan atau untuk pengejingan atau apalah, mungkin itu Mas. Terima kasih. Berarti untuk packaging ataupun untuk arahan itu tadi ya yang diharapkan oleh Bu Sri Hartini, ini kendalanya seperti itu Bapak. Atau mungkin besok pengadaan pipis jamu juga boleh loh, nggak apa-apa ya. Bisa pakai itu yang besar. Tadi kalau saat ini kita bergeser kepada Mbak Agnes ataupun Buning, selama dari 97 janjian saya nggih. Dari 97 hingga 2021 ini Ibu itu merasa berjuang sendiri atau ada kendala-kendala mboten sih Bu selama menjadi produsen jamu di Gunung Kidul? Monggo, mumpung ada beliau-beliau di sini boleh diceritakan. Yang penting tidak modal, karena modal bukan bidangnya Dinas Kebudayaan sih Bu. Mungkin ada support apa gitu yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan ataupun Gunung Kebudayaan, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Saya minta dari pemerintah supaya itu perizinan halal itu bisa bisa dimudahkan untuk mempermudah perizinan gitu, dan pembiayaan gitu, dan hak paten itu kan ya penting. Baik, ada lagi Mbak Agnes silahkan. Kebetulan kami kan masih pakai kebetulan ini brand kami itu kan pakai Jamuning. Itu kan masih ada unsur kata jamu. Nah itu kan bagaimana supaya perizinan brand Jamuning itu masih bisa tetap eksis seperti itu, karena kan sebenarnya kan tidak boleh ya pakai kata jamu gitu ya. Nah itu bagaimana supaya bisa dipermudah seperti itu, caranya, langkah-langkahnya bisa didampingi. Terima kasih. Baik, itu tadi kendala dan harapan juga yang disampaikan pada Bapak dari Dinas Kebudayaan. Untuk selanjutnya kita bergeser ke Ibu Yuniari. Selama ini apa kendala yang Ibu alami dan harapan kedepannya bagaimana Bu? Silakan bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi kendala yang kami alami dengan adanya perubahan era sebelum pandemi sama masa pandemi ini memberikan pelajaran bagi kami bahwa kami ini harus mengikuti arus yang ada. Jadi untuk sosmed, sosial media itu jujur kami kelompok jamu sangat lemah, karena kebanyakan dari kami itu mbok-mbok yang usianya sudah menengah ke atas gitu. Jadi nanti kami sangat berharap adanya BIMTEK yang disampaikan kepada Pak Sekdin tadi, kami sangat tunggu-tunggu dan nanti membawa perubahan bagi kami. Dan sekedar informasi juga bahwa kendala yang selama ini kami rasakan itu sudah terjawab juga kemarin sama Pak Sekdin, bahwasanya di Gunung Kidul ini kami merintis untuk gabungan pengusaha jamu Gunung Kidul, yang mana nanti Kundo Kabudayaan sudah memberikan tempat dan memberikan wadahnya buat kita berkembang. Apa nanti seperti kendala yang disampaikan kayak hak paten, hak kekayaan intelektual, itu nanti kita bisa sharing di situ. Karena dari semua yang saya dapatkan, alhamdulillah kita dapat gratis asal kita itu kreatif dan
eranya sekarang memang sudah berubah. Kalau dulu UMKM itu dicari sama para pemerintah, pegawai pemerintah. Kalau sekarang kita UMKM itu sudah harus yang mendekat ke pemerintah. Makanya mari sama-sama pengusaha jamu, mari kita merapat dan mendekat karena kita sudah diberi tempat sama Kundo Kabudayan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuniari. Untuk selanjutnya Bapak Agus dan Bapak Budi, ini tadi kita sudah mendengarkan kendala dan juga harapan dari Ibu pelestari jamu tentunya. Kami persilakan untuk Bapak untuk memberikan tanggapannya, silakan. Terima kasih. Jadi yang pertama, semua komunitas apapun yang terkait dengan pelestarian budaya dan seni, ini kami dorong untuk membuat forum. Ketika ada forum itu mempermudahkan kami di lini pemerintah yang memanajemeni bagaimana untuk bisa lestari, bagaimana untuk bisa maju, bagaimana untuk bisa lebih sejahtera daripada yang saat ini ada. Ini adalah melalui forum. Nah, bagaimana nanti kami akan ikut memecahkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi, dari bagaimana perubahan dari alat tradisional menuju alat modern, tapi ini juga tidak boleh dihilangkan nanti, karena nanti kalau dihilangkan nanti tradisional hilang. Jadi tetap ada tradisional, tetap kita pertahankan, dilestarikan, hanya nanti untuk proses yang lebih besar mungkin kita bicara tentang alat, tidak ada masalah. Jadi kebetulan kita ini oleh gubernur kan salah satu lembaga yang diamanai untuk mengelola dana keistimewaan, tidak menutup kemungkinan. Dan forum ini Mas Gudel, forum ini juga dibiayai dana loh kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini. Ini terima kasih kepada Ngarso Dalem ini, ya, sudah diberikan ruang dana untuk ngomong jamu ya. Dulu kan ketika bicara dana itu ngomong ngerti dana itu guru jogetan, dana guru tinggal pertunjukan, tidak. Sekarang dana untuk semua kemakmuran. Jadi kemakmuran masyarakat ini disupport dengan dana keistimewaan. Nah, ini satu hal yang terobosan kami dengan Pak Budi ini, bagaimana dana itu bisa menyasar sampai dengan lini-lini masyarakat yang paling bawah. Nah, ini pertama forum akan kita segera, saya minta secepatnya nanti Bu Yuriani dan teman-teman, Bu Hartini, Bu Agnes dan Bu Ning, monggolah nanti diajak teman-teman buat forum. Permasalahan forum ini adalah permasalahan kami, permasalahan Dinas Kebudayaan. Bagaimana kita terobosan akan memecahkan itu, memperingan haki, kemudian proses halalnya itu. Nanti kan kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Barangkali nanti kalau ada nasib baik, kalau ada beban-beban biaya, nanti biayanya bisa disupport oleh Dinas Kebudayaan. Ini kan lagi coba kita terobos bersama-sama, termasuk alat, karena bagaimanapun penjelasannya adalah saat pelestari. Ini tanpa ada komunikasi yang demikian kita tidak akan tahu permasalahan, sehingga nanti ini menjadi satu spirit juga bagi kami kebudayaan ini atas dukungan panjenengan. Kami berpikir bahwa selama ini kami wis ampuh, kegiatan kita udah gini-gini, ternyata masih banyak yang belum tersentuh. Dan ini dengan seperti ini ya senang sekali ada permasalahan-permasalahan yang muncul dari ibu-ibu semua. Ternyata ini harus kita lakukan, ini harus kita laksanakan. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting, karena nanti di teknis penganggaran ada di Mas Budi. Nanti Mas Budi biar mendesain, nanti akan kita komunikasikan dan akan kita kawal. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini nanti akan muncul berbagai kegiatan yang penjenengan sampaikan tadi. Ada BIMTEK, kemudian ada bagaimana pelestarian secara tradisionalnya, kemudian penguatan alat dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan di kegiatan-kegiatan yang ke depan. Mungkin begitu Mbak Arumi. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk tanggapannya, dan juga ibu-ibu dari pelestari jamu. Tentunya tenang saja, dari Dinas Kebudayaan sudah memiliki terobosan yang terbaik untuk pelestari jamu di Gunung Kidul tentunya. Untuk Bapak Budi mungkin ingin menambahi, silakan. Dari yang disampaikan Pak Sekretaris tadi, forum memang sangat penting bagi kami, karena kami bisa memfasilitasi nanti misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali panjenengan ada pertemuan yang sekali-sekali kita undang per 3 bulannya atau per 2 bulannya dalam bentuk sarasean. Itu pun yang membiayai juga Danais, bukan kami tapi Danais. Itu salah satu keuntungan kalau panjenengan ada forumnya. Siap. Itu. Dan itu insya Allah nanti kita anggarkan di tahun yang akan datang, karena ini menurut saya
Kata saya tinggal 8 dino pun entek nih 2021. Tahun baru. Itu ya, Pak. tambahan kami. Baik, terima kasih Bapak Budi. Dan untuk para pelestari jamu serta sobat budaya dimanapun Anda berada, telah kita simak tadi ngalor ngidul ngobrol yang cukup buat saya cukup mendapatkan pengalaman baru di dunia di dunia jamu ya. Apalagi kita sebagai anak muda ataupun juga sobat budaya di rumah, biasanya kalau jamu itu pasti pahit, tapi di sini enggak. Di sini ada para pelestari jamu yang tetap berjuang, yang tetap berinovasi untuk tetap melestarikan, untuk tetap menghadirkan jamu di tengah-tengah zaman yang serba modern. Ini adalah salah satu bentuk yang harus diapresiasi. Oleh karena itu tadi Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan sudah menyiapkan penghargaan kepada pelestari jamu dengan menggunakan dana keistimewaan daerah Yogyakarta, bahasanya untuk seluruh kesenian, seluruh kegiatan masyarakat yang berbasis budaya dan tradisional, insya Allah akan ke backup Pak Agus G. Asal semuanya bisa dalam forum ataupun dalam sebuah lingkup. Kalau misalnya Bu Yuniari tidak kenal dengan Bu Sri, dengan Bu Ning, taunya kita bakul jamu hanya Bu Yuniari toh. Tapi ternyata di Gunung Kidul sebelah selatan, utara, timur dan lain masih ada pelestari-pelestari yang lain. Alangkah baiknya memang disatukan dalam sebuah forum. Oleh karena itu tadi Pak Agus juga ngetiko, dinas akan lebih mudah mendeteksi, dinas akan lebih mudah untuk memantau dan menginformasikan jika ada sesuatu seperti itu Mbak Nurul. Dan sampailah kita di penghujung acara, Mbak Nurul, monggo silakan untuk ditutup. Masih mau ada tambahan lagi? Sambut Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mbak Nurul silakan. Baik, untuk sobat budaya di rumah, sampailah kita pada penghujung acara talk show Ramuan Rempah Penguat Imun di Tengah Pandemi. Yang pada hari ini, acara ini dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, bidang warisan budaya, yang tentunya talk show ini didanai oleh dana keistimewaan. Baik. Dan akhirnya kami yang bertugas di sini undur diri. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih untuk Pak Hoirul Agus Mantara SIPMM selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, kepada Bapak Agus Budi Sulistyo SIPMM selaku Kabid Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, juga untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih untuk Ibu Sri Hartini, terima kasih untuk Ibu Ning, Mbak Agnes dan juga Bu Yuniari. Terima kasih banyak telah memberikan pengalaman baru untuk sobat budaya yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Dan akhir kata kita pamit undur terlebih dulu. Mbak Nurul, ada saya Gudel. Saya Nurul. Mengucapkan terima kasih banyak, apabila ada salah kata dimohon maaf, dan juga dimohon maafkan juga apabila pada kesempatan acara talk show ini memang tidak bisa disaksikan secara langsung karena kita masih mengingat kondisi dan juga keadaan. Oleh karena itu untuk seluruh sobat budaya bisa menyaksikan melalui channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.